anak-anak, sekarang kita lanjut materinya ya. Ini sambungan dari video yang tadi. Nanti kita akan langsung membandingkan pecahannya tanpa gambar, tanpa garis bilangan. Ikuti penjelasannya ya. Nah, sekarang kita akan lanjut membandingkan langsung kedua pecahan. Untuk membandingkan pecahan tanpa gambar, tanpa garis bilangan, ada dua cara. Yang pertama, penyebut kedua pecahannya sama, kita bandingkan langsung nilai pembilangnya. Yang kedua, jika penyebut kedua pecahan berbeda, kita akan samakan terlebih dahulu penyebut kedua pecahannya. Nah, Ibu akan jelaskan menggunakan penjelasan ini. Membandingkan langsung kedua pecahan. Mulai dari tanda besar, lebih dari, tanda kecil, kurang dari, atau tanda sama dengan. Jika penyebutnya sama, 2/5 titik-titik 4/5. Bandingkan pecahan ini dengan memilih salah satu tanda ini. 2/5 itu apakah lebih besar atau lebih kecil dari 4/5? Jika penyebutnya sudah sama-sama 5, ini sangat mudah membandingkannya, yaitu dengan cara bandingkan pembilangnya. Yang mana yang pembilang? Yang terletak di atas, 2 dan 4. 2 dan 4 ini lebih dari atau kurang dari? Tentu saja kurang dari. Jika penyebutnya sudah sama, kamu bisa langsung menjawabnya dengan memberi tanda kurang dari. Ya, jadi jika penyebutnya sama, sangat mudah sekali membandingkannya dengan membandingkan pembilangnya. 3/4 dan 1/4, penyebutnya sudah sama, bandingkan pembilangnya antara 3 dan 1. 3 lebih dari atau kurang dari 1? Bagus, tentu saja jawabannya lebih dari. Nah, lanjut, 6/7 dengan 2/7, lebih dari atau kurang dari? 6 sudah jelas lebih besar dari 2, berarti jawabannya adalah lebih dari. 8/10 dengan 10/10, penyebutnya sudah sama, pembilangnya 8 dengan 10. 8 itu kurang dari 10. Nah, ini sangat mudah untuk penyebut yang sama. Bagaimana jika penyebutnya berbeda atau tidak sama? Ini contoh pertama. 3/4 titik-titik 2/3. Bandingkan kedua pecahan ini dengan menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, sama dengan. Kira-kira apa jawabannya? Ayo. Bisakah kamu langsung menebak tanpa gambar, tanpa garis bilangan? Nah, jika tidak bisa, kita cobakan dengan cara pertama. Samakan penyebutnya. Ini cara pertama ya. 3/4 titik-titik 2/3. Kita akan ubah penyebut angka 4 dan 3 ini menjadi angka yang sama. Bagaimana mengubah penyebut ini? Kita cari kelipatannya. Kelipatan 4 dan kelipatan 3. Masih ingat perkalian 4? Nah, berapa? 4 kali 2 berapa? Ini kita tulis mulai dari angka 4 ya. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. Atau kami bisa tambah-tambahkan. Kelipatan 4 adalah 4 ditambah 4, 8. Ditambah 4, 12. Ditambah 4, 16. Ditambah 4, berapa lagi? 20 dan seterusnya. Kelipatan 3 mulai dari angka 3. 3 ditambah 3, 6. Ditambah 3, 9. Ditambah 3, 12. Tambah 3, 15. Dan seterusnya. Dah, sampai di sini saja dulu kelipatannya. Kita akan bandingkan
mana angka yang sama di antara kedua kelipatan ini. Nah, jadi ada angka 12. Angka 12 adalah sama-sama kelipatan dari 4 dan 3. Ini adalah kelipatan terkecil. Jika kamu lanjutkan, kamu akan temukan lagi kelipatan berikutnya. Namun, kita akan menggunakan kelipatan terkecil. Nah, kelipatan terkecil dari 4 dan 3 adalah 12. Berarti penyebutnya akan kita rubah menjadi 12. Nah, seperti ini. Nah, untuk nilai 3/4 ini kita akan samakan nilainya dengan titik-titik per 12. Bagaimana caranya? Kita akan bagi 12 dengan 4. 12 dibagi 4 dapat berapa? 3. Ya, bagus. Ini kan tadi dia kelipatan yang ketiga ya. Berarti 12 dibagi 4 dapat 3. Angka 3 ini kita kalikan dengan pembilangnya. Berapa pembilangnya? Pembilangnya 3, berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, 3/4 ini sudah kita robah nilainya menjadi 9/12. Bagaimana dengan 2/3? Cara yang sama. 12 dibagi dengan 3. Berapa 12 bagi 3? 4. Ya, benar. Ini kan dia tadi kelipatan keempat. 1, 2, 3, 4. Berarti 12 bagi 3 sama dengan 4. Angka 4 ini kita kali dengan pembilangnya. Berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, seperti itu. 3/4 sudah kita robah menjadi pecahan senilai 9/12. 2/3 kita robah menjadi 8/12. Penyebutnya sudah sama. Bagaimana jika penyebutnya sudah sama? Cara yang paling mudah, bandingkan pembilangnya. 9 dengan 8. Lebih besarkah atau lebih kecil? Lebih besar. Berarti kita akan menggunakan tanda lebih dari. Nah, jadi apa jawabannya? 3/4 itu lebih dari 2/3. Ini jawabannya untuk soal yang pertama. Kita tulis di sini tanda lebih dari. Nah, ngerti anak-anak ibu? Ini kita gunakan jika penyebutnya berbeda. Ibu ulangi, untuk cara pertama, samakan penyebutnya. Angka 4 dan angka 3 kita cari kelipatannya dulu. Nanti kita tentukan kelipatan yang sama. 12 dan 12 sama-sama ada di kelipatan 4 dan ada di kelipatan 3. Berarti angka 12 kita gunakan sebagai penyebut berikutnya. Tulis 12 di sini. Kemudian kita cari berapa nilai pembilangnya supaya dia senilai. Caranya 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali pembilangnya. 3 kali 3 sama dengan 9. Tulis hasilnya di sini. 12 dibagi 3 dapat 4. 4 dikali 2 dapat 8. Jadi 9 ini lebih besar dari 8. Beri tanda lebih dari. Nah, untuk lebih pahamnya nanti kamu coba catat dulu cara yang ibu jelaskan ini hingga kamu mengerti. Nah, namun ibu punya satu cara lagi yang lebih simpel dan lebih mudah. Nah, coba kita lihat cara kedua, yaitu cara perkalian silang. Dengan soal yang sama, 3/4 titik-titik 2/3. Kita akan kalikan secara menyilang. 3 kita kalikan dengan 3. Berapa 3 dikali 3? 9 ya, bagus. 9 tulis di sini. 2 kita kalikan dengan 4. Berapa 2 kali 4? 8, ya benar. 2 kali 4, 8. Nah, ini bukan pecahan senilai, tapi ini hanyalah cara mudah menentukan nilainya.
Nilai 3/4 ini akan sama dengan nilai yang di sebelah kiri ini. Nilai 2/3 ini akan sama dengan nilai yang di sebelah kanan ini. Hanya sebagai pembanding saja. Ini adalah cara mudah dalam perkalian silang. Kita tinggal bandingkan 9 dengan 8. 9 lebih besar dari 8. Itu artinya 3/4 lebih besar dari 2/3. Nah, ternyata cara kedua ini jauh lebih mudah. Benar, ini jauh lebih mudah dan lebih cepat mengerjakannya. Namun kamu harus tetap bisa mengerjakan cara pertama ini, karena menyamakan penyebut ini akan selalu kita gunakan pada operasi hitung pecahan nanti. Mulai dari penjumlahan pecahan hingga pengurangan pecahan. Ini harus tetap kamu pelajari. Jadi nanti kamu akan cobakan dengan kedua caranya. Oke, sekarang kita lihat contoh kedua dengan cara yang sama. Contoh lain. Bandingkan 4/5 dengan 5/6. Apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Kita cobakan cara pertama dan cara kedua. Kamu perhatikan baik-baik hingga kamu mengerti bagaimana cara pertama tadi Ibu lakukan. Ingat, samakan penyebutnya 5 dan 6. Kita cari kelipatan 5 dan 6 yang sama. Kelipatan 5 ini dia sudah Ibu tuliskan. 5, 10, tambah 5 lagi 15, tambah 5 20, tambah 5 25, tambah 5 30, tambah 5 35, dan seterusnya. Ini adalah kelipatan 5. Kemudian kelipatan 6, 6 tambah 6 12, tambah 6 berapa lagi? 18, tambah 6 24, tambah 6 30, tambah 6 36, dan seterusnya. Nah, Ibu berhenti sampai di sini karena sudah ada yang sama ya. Kelipatan 5 dan kelipatan 6, penyebut yang samanya nanti akan kita gunakan adalah penyebut 30. Ini adalah kelipatan yang sama yang terkecil. Kalau kamu lanjutkan terus nanti akan ada yang sama lagi. Kita gunakan yang ini yang terkecil ya. Jadi kita tulis di sini 30, di sini juga 30. Nah, jika kita sudah samakan penyebutnya sama-sama 30, lanjut kita cari pembilangnya. 30 dibagi 5 sama dengan 6. 6 dikali 4 sama dengan 24. Oke, 30 bagi 5 dapat 6. Ini tadi kan kelipatan ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 dikali pembilangnya 4 sama dengan 24. Nah, lanjut. 30 dibagi 6. Berapa 30 bagi 6? Kelipatan berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 30 bagi 6 sama dengan 5. 5 dikali pembilangnya 5. 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, dapat 24 dan 25. Berarti kita tinggal bandingkan 24 dan 25. 24 ini lebih kecil atau kurang dari 25. Jadi jawabannya 4/5 itu kurang dari 5/6. Mengerti anak-anak Ibu? Lanjut, cara 2 yang paling simpel, singkat, dan mudah. Tinggal mengalihkan silang. 4 dikali 6, 24. Ya, bagus. Jika kamu tidak tahu 4 kali 6 berapa, kamu harus belajar dulu. Hafalkan dulu perkaliannya. 24. 5 dikali 5, 25. 24 kurang dari 25. Berarti hasilnya adalah 4/5 kurang dari 5/6. Sudah beres. Sederhana dan mudah. Mengerti anak-anak Ibu? Yang perlu kamu ingat, kamu harus pahami kedua caranya. Karena menyamakan penyebut akan selalu kita gunakan pada penjumlahan dan pengurangan pecahan nantinya. Oke.
Nanti setelah ini Ibu akan fotokan beberapa soal. Silakan kamu kerjakan dengan baik. Jangan lupa catat dulu contoh soal Ibu di dalam buku catatanmu. Assalamualaikum anak-anak, selamat belajar.